Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul NKRI, Khilafah dan Kristullah. Saya tidak akan menyampaikan ayat-ayat yang terlalu banyak, tetapi saya hanya ingin menyampaikan perbedaannya. Apa itu NKRI, apa itu khilafah, dan apa itu Kristullah. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana mereka yang tergabung mendukung NKRI, mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah orang-orang yang menyadari bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini tidak dilandasi oleh satu agama atau satu kelompok orang tertentu, melainkan dilandasi oleh berbagai agama, berbagai kelompok bahasa, budaya, dan keanekaragaman. Kemudian hal yang kedua, tentu saja karena mereka menyadari, maka dasar hukumnya adalah PBNU, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Karena banyak berbeda-beda tetapi satu adanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini menjadi dasar hukum yang jelas. Kemudian dasar hukumnya tentu saja sudah final. Karena itu bagi orang yang mendukung NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disepakati bersama karena sejak lahirnya, maka mereka akan mendukung hal ini. Ya, ini NKRI. Kemudian khilafah. Apa itu khilafah? Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut khalifah. Kalau saya boleh jabarkan, ini adalah politik yang dicampur adukkan dengan agama untuk meraih kekuasaan. Nah, ciri-cirinya mereka mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham. Walaupun satu agama, sama-sama Islam, tetapi kalau ideologinya berbeda, yaitu bukan ideologi khilafah kaum Wahabi, maka dianggap kafir dan darahnya halal untuk dibinasakan. Kemudian PBNU, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dianggapnya sebagai toghut atau kafir. Jadi harus diganti menggunakan sistem khilafah. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, dasar hukumnya dibuat sendiri dan dengan cara memaksakan kehendak, yaitu mencampur adukkan antara hukum Al-Quran dengan hukum Negara Republik Indonesia, yang padahal kalau disejajarkan tidak mungkin sejajar, karena hukum Al-Quran itu adalah mengatur soal agama, sedangkan hukum PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mengatur kehidupan manusia di dalam bertata negara. Jadi ini tidak bisa digabungkan, tetapi mereka menggabungkannya untuk meraih simpatik, seolah-olah kalau tidak berdasarkan hukum Al-Quran, berarti sesat atau kafir, toghut, kira-kira demikian. Nah, kemudian hal yang ketiga adalah Kristullah. Apa itu Kristullah? Kristullah adalah orang-orang Kristen yang menyembah kepada sesembahan yang bernama Allah atau Allah. Padahal di dalam kitab suci sudah sangat jelas di dalam Tenak, yaitu Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, nama Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, Yakub,
Mose, Daud, Simpson, Gideon dan sebagainya, seluruh para nabi yang disembah adalah Yahweh. Dan Yahweh itu hidup kekal sampai selama-lamanya, bahkan sampai sekarang. Tetapi Kristullah memaksakan kehendak bahwa nama Allah tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena menyembah Allahnya berdasarkan kesepakatan aras gereja nasional. Dalam hal ini Kristullah memaksakan kehendak nama Allah tidak boleh hilang dari kitab sucinya umat Kristen. Karena sudah menjadi kesepakatan gereja-gereja aras nasional. Itu dasarnya. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab suci berbahasa Inggris, tidak ada nama Allah. Bahkan kitab suci Padan Sindekah, yaitu kitab Babelnya Batak Karo, yang diterbitkan tahun 1953, juga tidak ada nama Allah. Apakah itu sesat? Karena Kristullah menganggap bahwa orang Kristen yang menyebut nama Yahweh ini sesat. Ya, padahal dua kitab tadi jelas tidak menggunakan nama Yahweh. Bahkan lebih lagi kalau saudara-saudara nonton YouTube, ada seorang yang ahli Islamologi, yaitu Christian Prince, mengatakan bahwa umat Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Padahal yang disebut dengan Christian Prince ini adalah Kristen Arab. Beliau katakan antara Allah dengan kekristenan tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Dan Kristullah ini dasar hukum kitabnya adalah berdasarkan terjemahan. Tentu saja terjemahan itu bisa salah dan memang salah. Karena diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi yang notabene adalah umat Islam. Jadi kalau saya boleh katakan ini ibaratnya gagal produk, ya, gagal produksi. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris di dalam kitab Babel Batak Karo Padan Sindekah tahun 1953 saja tidak ada nama Allah. Juga ada kitab-kitab lain yang tidak ada nama Allah. Tetapi di Indonesia dipaksakan. Ya. Kemudian Kristullah ini tidak bisa membedakan antara nama diri, sebutan, bahasa, dan budaya. Kalau mereka mengatakan, oh kami menggunakan Allah karena Allah itu hanya sebutan. Apalagi hanya sebutan. Kenapa tidak diganti dengan sebutan yang lain seperti Tuhan, Gusti, dan sebagainya yang tidak bermasalah? Umat Nasrani Kristullah di Indonesia mengatakan bahwa kami tidak pernah menggunakan nama Allah sebagai nama, tetapi hanya sebutan. Tetapi saya katakan di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-20 dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dikatakan ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Kalimat Allah Israel ialah Allah, kalau menurut tata bahasa Indonesia yang baik artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Nah pertanyaannya adalah kapan dan di mana orang Israel pernah menyembah Tuhan Allah yang bernama Allah? Tidak ada. Karena Allah itu adalah Tuhannya umat Islam yang diadopsi dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno yang sebelumnya sudah diadopsi oleh Kristen Arab dan pada saat itu Islam belum lahir. Ya, itu satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy. Ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, Al-Hud dan sebagainya. Nah, ini diadopsi lagi di Indonesia. Karena itu kalau kita yang kembali kepada kebenaran, ibaratnya NKRI tadi punya dasar hukum yang kuat, maka dasar hukum kami yang sudah tidak menyebut nama Allah atau Allah di dalam kekristenan di Indonesia adalah karena kembali kepada kitab suci asli yang berbahasa Ibrani, yaitu Tenak, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan perjanjian barunya Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian.
supaya kita bisa membedakan antara NKRI, Khilafah, dan Kristullah, supaya kita bisa merenungkan ibarat ketiga hal ini, saudara termasuk yang mana? NKRI, Khilafah, atau Kristullah? Terima kasih, dan apabila video ini memberkati, silakan bisa di-like, subscribe, dan di-share untuk menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih sekali lagi. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Waruach HaKodesh menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.